Nah kembali lagi ke sini, nah mungkin itu Bu masalahnya di perasaan, karena Zaid itu cenderung tadi Bu orangnya mungkin tegas ya, atau mungkin kaku. Kalau dilihat dari Zainab yang kreatif, kemudian Zainab yang berinovasi, Zainab yang senang mengembangkan diri, kayaknya Zainab itu tipe intuiting kalau menurut saya, kreatif gitu ya, sesuatu yang hal-hal baru gitu ya. Sedangkan Zaid itu lebih cenderung ikut aturan gitu ya, ini begini gitu ya, cerdas tapi ya kaku gitu mungkin ya. Sementara Zainab itu orangnya kreatif gitu ya, nah intuiting. Nah ini sama, nggak nyambung juga pernikahan Zainab dengan Zaid itu. Apa yang terjadi? Cerai juga akhirnya gitu ya. Nah kemudian cerailah Zainab dengan Zaid bin Harisah, tidak bisa dipertahankan lagi pernikahannya. Sebelum ayat 37 tentang Zaid, Allah juga menurunkan Al-Ahzab ayat 4-7. Ini juga masih kisah Zaid bin Harisah. Jadi sebelum yang ini ya Bu ya, sebelum yang 37, ayat ke-4 sampai ke-7-nya juga Allah turunkan karena kisah ini gitu ya Bu. Nah, salah satunya sebelum bagaimana memperlakukan. Tapi kalau dari kisah tentang Zainab binti Jahsy, ayat yang pasnya Al-Ahzab ayat 37, namun ceritanya mulai dari ayat 4-7 itu ya. Nanti Ibu bisa dibaca bagaimana kisah Zaid bin Harisah sebelum ke ayat 37 di ayat Al-Ahzab 4-7. Allah sekali-kali tidak menjadikan bahwa anak angkat itu sama kedudukannya sebagai anak kandung gitu ya. Kemudian apa yang terjadi setelah cerai antara Zaid dan Zainab? Zaid sadar bahwa dia bukan anak Muhammad gitu ya. Dia hanya anak angkat, sebab Allah mengharamkan anggapan anak angkat sebagai anak kandung. Itu Bu. Jadi Zaid sadar gitu ya, oh mulai gitu, oh saya tuh mau bagaimanapun juga kalau dilihat dari kedudukan gitu ya, Nabi Muhammad bangsawan, Siti Khadijah bangsawan, Zainab bangsawan. Meskipun Zaid sudah menjadi orang yang cerdas gitu ya, setingkat bangsawan, kata Zaid tetap aja mungkin saya dari keluarga yang biasa-biasa. Orang tua saya Zaid gitu ya bin Harisah itu ya hanya pedagang biasa gitu. Gak bisa kalau saya disamakan kedudukan dengan baginda Rasul itu. Kata Zaid, mau sebanding apapun dengan Zainab, ya saya orang biasa, ya harus tahu diri gitu. Kata Zaid, nggak bisa ternyata saya hidup mendampingi Zainab itu nggak bisa, dan nggak bisa juga hidup sebagai bangsawan itu nggak bisa gitu loh Bu. Jadi ibaratnya kita orang biasa nikah ke orang keraton gitu ya Bu. Kan orang keraton gimana Bu? Diatur kan? Makan diatur, segala diatur gitu. Nggak bisa hidup kita kayak gitu. Kita orang biasa-biasa. Nah Zaid juga, saya ternyata nggak bisa hidup di antara kalangan bangsawan. Ya tentu aja saya seperti ini gitu, pedagang yang kadang bisa pergi kemana, meninggalkan. Ya saya ini hidup bebas gitu, kata Zaid. Tidak seperti ini. Nah setelah bercerai dengan Zainab binti Jahsy, bahwa akhirnya Zaid kembali kepada kebiasaannya yang memang dia senang kemana-mana gitu ya, karena memang dilahirkan sebagai pedagang, dari bapaknya juga pedagang gitu ya Bu. Maka Zaid itu senangnya malah pergi gitu Bu, berniaga atau pergi ke suatu tempat gitu, seperti itu. Iya kalau kata bahasa kita Maya, senangnya memang jadi
ditugaskan kemana gitu, senangnya begitu gitu, bukan orang yang duduk diam gitu seperti yang lainnya, nggak bisa. Nah, akhirnya Zaid juga merasa nikmat dengan kehidupannya. Kata dia, wah saya tuh darah pedagang gitu, darah orang yang bergerak gitu, orang lapangan gitulah gitu ya Bu, bukan orang yang duduk gitu, seperti itu. Saya menikmati hidup seperti itu. Nah, kemudian Zainab setelah bercerai dengan Zaid, maka dia perempuan yang tadi, ya sudahlah, saya karena kebiasaan saya itu tadi Bu, membuat pakaian, kemudian menciptakan sesuatu, bikin sesuatu, ya sudahlah, saya tidak bersuami juga tidak apa-apa. Yang penting bagaimana caranya saya hidup bermanfaat. Kemudian dia memutuskan untuk hidup bersama fakir miskin, anak yatim. Itu Bu. Zainab itu, ya udah dah, kebahagiaan saya bagaimana saya bisa membahagiakan orang-orang fakir, orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Dari mana saya banyak waktu? Akhirnya gitu Bu. Dia punya teman-teman gitu ya, kumpul. Dia bikin ekonomi kreatif kalau kita mah ya, UMKM gitu ya. Dia kumpulkan orang, kemudian dikumpulkan di rumahnya itu orang-orang tua jompo gitu. Orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, kebiasaan dia nanti seperti itu. Sebelum menikah dengan Rasulullah juga. Terus kemudian diberdayakan, kalau kakek kita mah apa ya? Pemberdayaan perempuan mungkin ya. Nah, sehingga orang-orang itu sering kumpul di rumah Zainab. Gitu ya. Nah, sampai suatu hari terdengar oleh baginda Rasulullah kebaikan akhlak Zainab. Dia terpelihara gitu ya, akhlaknya, kemudian dia tidak punya suami juga tetap gitu ya, ketaatannya kepada Allah bagus gitu ya. Kemudian ya yang pantas menikahi Zainab, seorang putri bangsawan, ya harus orang yang selevel gitu. Ya kata baginda Rasul, harus, apakah saya yang harus menikahi Zainab gitu. Sementara Zainab itu bekas mantan istri anak angkatnya gitu ya. Tapi baginda Rasul ingin menikahi gitu, karena dia perempuan terhormat gitu Bu Zainab itu. Pantaslah gitu kalau baginda Rasul menikahi itu. Tapi tadi Bu, ini kan bekas anak angkat saya gitu. Nah, turunlah ayat Al-Ahzab ayat 37 ini Bu, bahwa kata Allah dikatakan, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi menikahnya baginda Rasul dengan Zainab binti Jahsy itu perintah siapa Bu? Perintah Allah, supaya tidak ada yang namanya anak angkat itu statusnya menjadi anak kandung. Itu bahwa kalau kita punya anak angkat itu harus hati-hati dalam Islam. Itu peringatan dari Allahnya. Menikahlah baginda Rasul dengan Zainab. Itu ya, karena perintah Allah. Kata Allah, Nabi Muhammad juga awalnya menolak. Ketika Allah memerintahkan untuk menikahi Zainab, Nabi Muhammad pun tadi kan menolak. Ya, dengan alasan ini kan mantan anak saya, Zaid itu udah dari kecil gitu, seperti anak saya sendiri. Kata Allah, aku harus lebih engkau takuti. Allah harus lebih takuti dibanding manusia. Itu. Akhirnya menikahlah baginda Rasul dengan Zainab binti Jahsy. Apa pelajarannya bagi kita dari kisah Zainab binti Jahsy? Bahwa yang pertama adalah anak angkat kedudukannya tidak bisa menjadi anak kandung.
Jadi kalau kita mengangkat anak ya Bu, nggak bisa dia statusnya menjadi anak kandung. Tidak boleh memberikan nama kita kepada anak tersebut. Hati-hati Bu. Tidak boleh memberikan nama kita kepada anak itu. Tidak bisa, tetap dia anak orang lain. Aktenya juga kan terpisah kan? Di catatan sipil juga ya Bu? Di catatan sipil juga sudah lengkap kalau dia bukan anak kandung itu udah ada gitu loh Bu, formatnya gitu ya. Kalau misalnya dia masuk ke dalam anggota keluarga kita di kakak boleh, tapi kalau di catatan sipil nggak bisa, tetap ada orang tuanya. Nah itu ya, pertama tidak bisa anak angkat jadikan sebagai anak kandung statusnya. Kalau anak kandung berarti kan bisa jadi wali ya Bu. Terus saling mewarisi. Kalau ayahnya meninggal, warisnya anak dapat. Begitupun anak kaya misalnya meninggal, maka orang tuanya dapat warisan dari anak itu. Kalau anak kandung. Kalau anak angkat berarti status ini tidak ada Bu. Tidak bisa menjadi wali dan tidak saling mewarisi. Iya. Tapi misalnya saya nggak punya anak lagi, hanya anak angkat ini satu-satunya. Masa saya nggak kasih waris? Boleh, tapi sekedar wasiat. Wasiat itu maksimal sepertiga harta. Gitu Bu. Meskipun kita sayang seperti anak kandung sendiri, terus tidak punya keturunan lain kecuali anak angkat itu satu-satunya, maka tidak boleh diberikan waris. Jatuhnya wasiat. Berapa? Sepertiga harta. Selebihnya ya sesuai dengan waris. Nah, dipisahkan untuk anak angkat itu. Kemarin ribut ya masalah, pernah dengar kasus Dorce? Nah, itu kan anak angkat semua ya Bu. Anak angkat semua ya menggugat harta warisan Dorce itu gitu. Padahal semua sudah dikasih rata, rumah semua dikasihkan ya Bu. Dari Dorce itu semua udah difasilitasi anak-anak angkatnya itu. Sebenarnya tidak boleh memperebutkan waris. Yang berhak memperebutkan waris itu adalah saudaranya. Anak angkat sudah gitu Bu. Makanya kan mau ke pengadilan manapun kata saudaranya Dorce tidak akan bisa gitu ya. Nah seperti itulah memang. Kalaupun ada wasiat sepertiga harta, karena tidak ada ikatan sama sekali dengan orang tua angkat itu. Terputus secara wali dan secara waris gitu ya. Tidak boleh ibu punya anak angkat disamakan dengan anak kandung ibu. Misalnya ada yang mancing ya, dulu sebelum menikah mancing anak gitu ya, kemudian punya anak berikutnya, nah diperlakukan sama, tidak boleh gitu. Itu yang pertama ya, bahwa kedudukan anak angkat tidak bisa menjadi anak kandung. Yang kedua, tidak saling mewarisi dan tidak bisa menjadi wali. Tidak saling mewarisi dan tidak bisa menjadi wali. Jadi kalau kita punya anak angkat nih laki-laki nih Bu, ya satu. Terus kemudian kita pengen dua sejodoh misalnya ya, satu lagi, itu boleh nggak dinikahkan? Boleh. Atau misalnya ibunya meninggal, istri kita meninggal gitu ya, si bapaknya boleh nggak nikahin anak itu? Boleh. Gitu. Nah seperti itu. Jadi yang kedua, tidak saling mewarisi dan tidak bisa menjadi wali. Jadi pakai wali hakim gitu ya. Kalau tidak ada orang tuanya, tapi kalau masih ada orang tuanya, dicari orang tuanya. Kalau apalagi dia anak perempuan. Saya punya sepupu Bu, tinggalnya di Bagan si Api-Api. Dia nikah udah lama, bertahun-tahun tidak punya anak. Nah ceritanya ada TKI yang mau berangkat ke Malaysia, mau nyebrang gitu. Kemudian dia dalam kondisi hamil ternyata gitu. Nah dia nggak berangkat gitu Bu, dia berharap waktu itu dia sudah bisa berangkat ke Malaysia gitu ya, punya anak di sana. Tapi yang terjadi nggak berangkat karena ilegal gitu. Akhirnya dia sampai melahirkan di situ. Begitu melahirkan 2 minggu kalau tidak salah, tiba-tiba ada pemberangkatan gitu Bu, ilegal nyebrang laut. Dia memilih kerja gitu, karena dia meninggalkan kampungnya itu untuk bekerja.
Dedikasikanlah anak itu Bu pada ponakan saya. Nah alhamdulillah dia senang karena memang tidak punya anak, diuruslah sampai besar. Sekarang sih udah SMP ya. Nah dia pernah waktu karena senangnya dia punya anak angkat, pengen satu lagi katanya yang laki-laki gitu. Kata bibi saya, jangan begitu gitu, siapkan nanti kalau suatu saat menikah gitu, terus kemudian nanti bisa menikahi gitu anak laki-laki itu begitu ya. Udah aja satu aja perempuan. Oh gitu ya gitu. Udah jangan, kata bibi saya, kalau mau anak angkat dua-duanya perempuan gitu. Ya itu untuk mengurus kita di masa tua aja, niatnya sayang gitu, niatnya menemani kita ya. Kalau kita hidup ada anak gitu, meskipun anak angkat, kalau dia sayang kepada kita ya berarti rezeki gitu. Kata bibi saya begitu. Oh begitu ya, awalnya ponakan saya pengen 2 gitu, pengen anak laki-laki juga. Nah siap nggak dengan resiko itu gitu, kata bibi saya, nanti suatu saat bisa menikah atau dan lain sebagainya gitu, bisa nggak terima gitu. Nah itu ya. Yang ketiga, mantan istri anak angkat halal hukumnya jika dinikahi oleh ayah angkatnya. Mantan istri anak angkat hukumnya halal jika dinikahi oleh ayah angkatnya disebabkan tidak ada hubungan darah sama sekali. Ya, disebabkan tidak ada hubungan darah. Jadi sebenarnya tidak akan jadi masalah. Justru yang bermasalah itu kalau ada hubungan darah ya, bisa jadi penyakit kanker darah ya. Itu yang ada ikatan saudara justru yang harus lebih waspada. Kalau tidak ada ikatan darah nggak jadi masalah. Jadi halal hukumnya tidak ada ikatan darah sama sekali. Yang keempat, jika kita mengangkat anak angkat laki-laki dan perempuan, maka boleh dinikahkan jika mereka dewasa. Ya, jika kita mengangkat anak angkatnya 2 tadi Bu, laki-laki dan perempuan, maka boleh dinikahkan keduanya jika mereka sudah dewasa. Jadi boleh sebenarnya anak angkat ya, sebelum dia nikah dengan yang lain tawarin mau nggak gitu, kan tidak ada hubungan darah ya. Yang penting tidak ada kakak anak angkatnya. Kalau anak angkatnya adik kakak tidak boleh, tapi kalau beda darah bisa, beda orang tua bisa. Dari rumah sakit kan banyak ya Bu. Kalau saya lihat ke panti asuhan itu ya, ada tuh di Jalan Pajajaran gitu ya, dari bayi-bayi mereka tuh disekolahkan gitu ya, sampai akhirnya dinikahkan lagi Bu. Sampai di panti asuhan itu dijodohkan gitu, mereka menikah gitu, sampai berumah tangga di apa namanya tuh yang punya Muhammadiyah itu, sampai begitu kisahnya itu. Di antara anak-anak itu oleh orang tua asuhnya dinikahkanlah gitu mereka. Jadi kayak punya keluarga gitu, orang tuanya sudah nggak ada, dibuang di rumah sakit gitu, mereka jadi satu keluarga di panti asuhan itu. Luar biasa itu Bu, ya, itu buat pelajaran bagi kita ya. Suatu saat kita bisa berkunjung ke sana, oh ternyata bisa menciptakan yang namanya keluarga itu gitu. Bisa diciptakan gitu kehidupan seperti itu. Mereka sampai cucu-cucu katanya, dikumpul aja ke situ Bu, ke panti asuhan itu. Dulu dari bayi gitu sampai seperti itu. Nah itu bisa jadi tempat kunjungan kita buat belajar ya. Yang terakhir, anak angkat tetap menyandang nama ayah kandungnya meskipun hidup dalam pemeliharaan ayah angkatnya. Anak angkat tetap menyandang nama ayah kandungnya meskipun hidup dalam pemeliharaan ayah angkatnya. Jadi nggak boleh tadi Bu, Zaid bin Muhammad nggak boleh. Terus kalau kita punya anak angkat disematkan nama suami kita nggak boleh. Termasuk kalau kata Ustadz Adi Hidayat nggak boleh juga istri disebut nama suami kan. Ibu umumnya kan begitu ya. Ibu siapa? Ibu Ade, suami kita Ade misalnya. Panggilannya jadi pada Ibu Dini, tapi jadi Ibu Ade gitu ya. Itu nggak boleh. Atau nama suami disematkan di belakang istrinya. Nah, ya misalnya Dewi, nah gitu, Dewi Prasetyo. Kayaknya curhat nih. Nah Dewi Prasetyo, nah Prasetyo suaminya gitu, nggak boleh juga Bu. Gitu. Ya harus nama kita gitu, nggak menyematkan suami itu juga tidak boleh kata Ustaz Hidayat.
tidak boleh menggunakan nama suami gitu. Ya, kalau cerai bagaimana? Ada tuh artis Titi apa namanya? Titi apa? Bukan, satu lagi tuh. Ternyata saya baru tahu kalau itu tuh nama suaminya. Cerailah Titi itu artis itu, maka nggak dipakai gitu. Dia ganti lagi. Nah, seperti itu, Bu. Makanya tidak boleh menyematkan nama suami. Ya, termasuk anak kandung juga tidak boleh. Kalau nama siapa? Saya Ibu Dini, suami saya Pak Ade gitu. Jangan jadi Ibu Ade. Iya. Nah, kan begitu ya. Iya, kalau panggilan sekedar panggilan sih nggak jadi masalah ya Bu, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ngaku-ngaku gitu. Iya, kalau kita ngobrol tuh Bu Ade Maya gitu, jadi pakai bahasa suami gitu Bu Ade Maya, padahal Bu Dini Maya, saya malah gitu, atau nama saya Dini misalnya, saya Ma atau Bu Dini Manya gitu misalnya. Kalau ngobrol begitu Bu, jangan bawa nama suami gitu ya, seperti itu. Nah, yang terakhir, menikah itu harus sekufu. Menikah itu harus sekufu Bu. Harus sekufu itu harus sebanding gitu. Kalau bangsawan ya bangsawan, itu tidak akan terlalu banyak perbedaan. Kalau pedagang gitu Bu. Kalau orang yang organisasi, biasanya kalau isinya senang organisasi itu nyambung gitu Bu. Kalau saya dengan suami begitu Bu, dulu suami saya senang organisasi di HMI, saya juga sama gitu Bu. Makanya kalau ngobrol itu ketemu dulu itu ya itu Bu, organisasi gitu. Sampai sekarang gitu, sampai sekarang udah menikah, ya inilah yang diurus organisasi apa gitu. Karena dulu begitu, dulu sering demo gitu, senang aksi gitu ya, senang organisasi gitu. Saya dengan suami itu seperti itu Bu. Sampai sekarang pun ya begitu yang diurus, organisasi ini, organisasi itu, senang kayak begitu. Nah, ini sekufu disebutnya Bu. Nah, jadi kalau bangsawan ya kita yang selevel gitu Bu, menikah itu seperti itu. Jadi itu cenderung akan mengurangi konflik gitu ya. Kalau bangsawan dengan bangsawan, kalau orang yang tadi Bu senangnya jalan-jalan gitu itu akan sejalan. Nah, itu sebutnya sekufu. Jadi menikah terus begitu gitu. Nah, jadi jadi konfliknya lebih sedikit gitu ya. Sebenarnya bukan berarti tidak ada konflik, tapi lebih cenderung seperti itu, gitu ya. Ya, seperti itu ya. Kalau kita sekufu, makanya menikah itu sekufu karena kisah dari Zaid pertama dengan Ummu Aiman nggak nyambung juga gitu. Dengan Zainab nggak nyambung. Akhirnya Zaid menyadari diri sendiri, kok saya tuh jiwa pedagang, senangnya kemana-mana. Makanya saya tidak bisa seperti istri bangsawan yang duduk manis itu, kayaknya nggak bisa gitu. Nah, seperti itulah akhirnya sekufu. Nah, seperti itulah sebenarnya hidup pernikahan. Sekufu itu mungkin selevel ya Bu, sederajat ya. Kalau ibu, kalau bisa ya, kalau misalnya, makanya kan bapak saya guru gitu ya, makanya pas ketika beda, ada yang suka dengan anaknya, beda misalnya dengan dunia yang lain, benar bisa hidup dengan yang begitu gitu ya. Tapi ketika yang ngelamar anak guru, orang tua teh nggak mikir panjang gitu, sama gitu ya. Saya begitu Bu, ketika yang waktu itu lain, emang bisa angkatan, waktu itu kan saya ada yang suka tuh Bu. Emang bisa sama akabri, kayaknya bapak mah gak nyambung dah kalau punya menantu akabri. Pas giliran anak guru karena bapak saya guru, jadi pas ketemu guru lagi teh kayak ya udah kayak gini aja gitu Bu, malah seperti itu ya. Kalau berbeda itu ada mungkin ya, ada sesuatu yang bisa nggak ya gitulah mungkin ya Bu. Makanya disebutnya itu sekufu, menikah itu yang sekufu gitu ya. Jangan kalau cuman ada di dongeng, kayaknya Cinderella menikahi pangeran itu ya, pembantu menikahi pembantu, itu kayak di dongeng gitu Bu. Nggak baik, jarang gitu bisa hidup seperti itu, harus sekufu gitu. Umumnya seperti itu ya. Banyak yang menikah akhirnya tapi
dicampakkan dan lain sebagainya, ada aja kasusnya. Makanya sekufu lebih baik, lebih sedikit resikonya.